Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah kita dapat bertemu ya dalam diskusi ini dalam acara pelaksanaan ini dari kelompok A simulasi. Mudah-mudahan dapat berjalan lancar ya. Dan akan dimulai ini dari saya, yaitu nama Ridan Keswandarsa, yang akan menyampaikan tentang capaian pembelajaran. Nanti saya akan coba buka dulu. Nggak muncul ya? Udah Pak. Udah? Oh, terima kasih. Nah, yang pertama yang akan saya presentasikan adalah dalam in-house training ini adalah sesinya, yaitu capaian pembelajaran. Kemudian ini tujuannya adalah memahami prinsip-prinsip capaian pembelajaran yang terukur, spesifik, dan fleksibel. Jadi nanti peserta itu dapat memahami prinsip-prinsip capaian pembelajaran. Kemudian output yang diharapkannya yaitu memahami dan menerapkan capaian pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampuh oleh peserta. Nah, dalam sesi ini langkah-langkahnya adalah yang pertama membuka sesi dengan mengucapkan bismillah, kemudian pemberian speaking, ya, kemudian fasilitator memulai materi dengan menampilkan presentasi. Fasilitator memberikan pertanyaan kepada peserta sebagai bahan diskusi. Peserta diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi. Fasilitator membuat ruang untuk peserta memberi sanggahan. Kemudian yang ketujuh, fasilitator menyimpulkan materi pada sesi ini. Kemudian yang kedelapan, fasilitator menutup sesi dengan berdoa dan mengucapkan hamdalah. Peserta yang ada yaitu 4 orang. Kemudian durasi waktu ini dicantumkan, ini tadi mengambil minimum saja 5 menit. Topiknya tadi capaian pembelajaran. Kemudian tujuannya seperti tadi, memahami prinsip-prinsip capaian pelajaran yang terukur, spesifik, dan fleksibel. Kemudian outputnya yang diharapkan adalah peserta dapat memahami dan menerapkan capaian pembelajaran yang telah ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan yang diampuhnya atau mata pelajarannya. Kemudian metodologinya ceramah dan diskusi. Langkah-langkahnya seperti tadi sudah dibacakan ya. Nah, untuk capaian pembelajaran di sini, ini hal pertama di Indonesia ini akan dilaksanakan ya. Tentunya pemerintah telah mengkaji kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan zaman seperti ini. Tentunya pemerintah juga mengacu kepada, nanti kan setiap kurikulum itu ada standar isi. Kemudian relevansinya dengan capaian pembelajaran yang jangkauannya untuk masa depan gitu. Jadi untuk pembangunan manusia Indonesia seutuhnya demi perkembangan menyesuaikan dengan zaman, itu capaian pembelajaran maksudnya ya. Kemudian ada di sini prinsip-prinsip capaian pembelajaran. Nah, di sini pada peserta nanti diharapkan mereka itu dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Adapun prinsip-prinsip capaian pembelajaran itu ada 3, yaitu intinya ada
tiga, ada dua ya, terukur dan spesifik, kemudian fleksibel gitu. Itu untuk capaian pembelajaran. Kemudian apa sih itu prinsip capaian pembelajaran terukur dan spesifik? Jadi maksudnya itu bagaimana gitu. Nah, di sini dunia pendidikan di Indonesia itu berpandangan itu melihat bahwa dunia pendidikan di Eropa gitu, di dunia itu lebih sedikit maju, apalagi dengan adanya sekarang makin gencarnya situasi seperti saat ini dengan merebahnya penyakit COVID-19 ya, sehingga pembelajaran itu memerlukan teknologi yang makin modern atau canggih gitu. Nah, ini disesuaikan dengan ada filsafat ya, taksonomi Bloom itu ya, itu acuannya. Jadi di sini perkembangan untuk mengembangkan hasil belajar, artinya konsep taksonomi Bloom yang dipakai gitu untuk capaian pembelajarannya itu. Karena di dalamnya kan taksonomi Bloom itu kita juga mengetahui bahwa konsepnya itu sebelum memahami itu, kita itu mengingat dulu dengan baik gitu apa yang akan kita sampaikan, itu ingat dulu, kemudian pahami sebelum Anda menerapkan. Jadi kita paham dulu sebelum kita menerapkan, jangan sampai kita melaksanakan mau menerapkan tapi kita sendiri tidak memahaminya. Kemudian ada lagi prosesnya dan mengevaluasinya ya. Nah, itu untuk terukur dan spesifik. Kemudian sebenarnya apa yang akan didapat dari prinsip terukur dan spesifik tersebut gitu. Ini ada 3 hal yang aspek yang diperhatikan dari prinsip terukur dan spesifik, yaitu adanya pemahaman, pengetahuan, kemudian adanya praktis sesuai dengan praktiknya gitu ya, praktis. Kemudian adanya keterampilan generik. Ya, generik itu umum fleksibel gitu ya. Jadi ilmu pengetahuan itu nanti akan lebih tinggi. Kemudian yang selanjutnya adanya prinsip fleksibel. Di sini fleksibel berarti sesuai dengan proses dan tahap belajar siswa. Jadi di sini disesuaikan dengan pemikiran sekarang gitu, bahwa pendidikan itu nantinya siswa itu bukan hasil yang ditekankan, tapi bagaimana prosesnya gitu. Dan sebenarnya masih banyak lagi, masih banyak tentang capaian pembelajaran, materi pembelajaran seperti karakteristik, kemudian penulisan capaian pembelajaran itu bagaimana gitu ya. Itu masih banyak untuk dibahas. Selanjutnya tadi langkah-langkah untuk penyampaian in-house itu kalau nanti diterapkan di sekolah gitu, mungkin akan dikembangkan lagi, disesuaikan lagi. Hanya untuk sesi ini, untuk simulasi ini saya hanya sederhana saja begitu untuk langkah-langkahnya. Kemudian materi capaian pembelajaran ini dalam presentasikannya nanti ada alat dan bahannya. Nah, itu seperti yang sekarang digunakan, adanya laptop, PowerPoint gitu kan. Kemudian nanti ada lembar kerja, kemudian ada materi-materi. Selanjutnya materi tentang capaian pembelajaran itu seperti itu. Kemudian kalau ada sesuatu yang masih belum dipahami, untuk Bapak untuk Ibu-ibu atau saran atau pendapat bisa
sekarang disampaikan gitu. Ini hanya itu, Ibu Sadayana semuanya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Mana Bu? Assalamualaikum Bapak. Ya, Saya Siti Mardiana Pak. Mau nanya nih Pak, ya, kalau misalkan kurikulum 2013 itu kan tematik ya Pak. iya tema. Kalau itu nanti kalau kurikulum PSP itu apakah masih tematik atau per mata pelajaran? Jadi nggak tematiknya apa masih dilanjutkan atau memang berdiri sendiri nih sekarang? Karena kan tuh capaian pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang diampuh. Maksudnya di sini mata pelajaran berdiri sendiri atau masih berkelanjutan dari yang waktu itu tematik, Pak? Hanya itu, Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Siti. Nah, untuk hal itu mengenai kelanjutan kurikulum 2013 hubungan dengan sekarang mau diterapkannya PSP, menurut apa yang saya dapat gitu selama ini mengikuti pelatihan PSP itu. Jadi tidak sekaligus kita menggunakannya gitu kan, ada tahapan-tahapannya. Nanti ada diterapkannya di kelas 1 dan 4. Mungkin nanti bagaimana perkembangannya akan dilanjutkan dengan kelas-kelas yang lain. Jadi untuk materinya, mata pelajarannya dan sebagainya yang saya ketahui nanti ada sedikit perubahan ya. Seperti IPA jadi IPAS, IPA jadi IPS, dengan IPS jadi IPAS gitu ya. Bahkan sekarang kan semacam di sekolah rata-rata mata pelajaran ada 10, ada 11 dengan karena waktu pada Bapak admin, presentasi dari saya hanya dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Pak Ridan. Terima kasih Pak Ridan.